Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalallahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wasirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sehingga kita dapat bertemu dengan bulan suci ini di tahun ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang ikut kepadanya hingga hari kiamat. Telah berlalu 2 bulan yang mulia, yakni bulan Rajab dan bulan Sya'ban, bulan di mana kita menanam dan menyirami tumbuhan. Dan saat ini kita telah mencapai bulan Ramadan, yakni bulan di mana kita memanen hasil-hasil dari amal yang kita lakukan 2 bulan sebelumnya. Jika diumpamakan, bulan Ramadan itu seperti ladang yang luas, penuh dengan berbagai pahala. Kita sepatutnya di bulan ini memetik buah-buah tersebut, yaitu dengan sebanyak mungkin melakukan ibadah. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya melandai atau berkurang. Hal demikian juga kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal Ramadan, semangat ibadah masih aman. Tapi ketika mulai berlanjut hari demi hari, minggu demi minggu, mulai orang kendor melakukan ibadah. Contohnya pada masyarakat kita ketika melakukan sholat tarawih. Di awal bulan Ramadan, mereka datang ke masjid-masjid dalam jumlah banyak, hingga kadang masjid tidak cukup menampung mereka. Tetapi ketika mulai akhir Ramadan, mirisnya masyarakat mulai meninggalkan masjid. Bahkan ada yang sampai hanya mencapai 2 shaf saja, bahkan kurang. Berikut ini adalah 3 tips yang saya sampaikan agar semangat ibadah tetap terawat selama bulan Ramadan. 1. Tidak makan terlalu banyak. Sebagaimana yang diucapkan atau yang dimakolahkan oleh Syekh Ibrahim An-Nakhai dalam kitab Nasaihul Ibad, beliau mengatakan, innama halaka man halaka qablakum bisalati khisalin bifudulil kalam wa fudulit ta'am wa fudulil manam. Artinya, sesungguhnya rusak umat-umat terdahulu disebabkan 3 perkara. Yang pertama, bifudulil kalam, terlalu banyak berbicara. Yang dimaksud di sini adalah berbicara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bifudulit ta'am, terlalu banyak makan. Jadi kita di sini berpuasa bukan tujuannya untuk membalaskan makan yang telah kita tahan selama dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Namun momen berbuka kadang menjadi momen di mana orang-orang melakukannya sebagai balasan karena mereka telah menahannya. Maka dari itu hal ini juga dapat merusak diri kita. Bifudulil manam, terlalu banyak tidur. Meskipun di bulan puasa ada hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Bukan berarti tidur diperbanyak, tetapi tidurlah secukupnya. Sekiranya engkau beribadah bisa lebih kuat, bisa bangun malam untuk melakukan iktikaf dan beribadah yang lainnya. Akibat dari makan terlalu banyak tadi adalah
perlu terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wallahu a'lam bimuradi. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Ma mala'u adamiyu wi'an syarran min batnin bihasbi ibni Adam ukulatan yukminna sulbah fa in kana la mahalata fa thulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafasihi." Au kama qala, artinya tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk ia bernapas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Memuatkan hadis di atas, Imam Asy-Syafi'i juga pernah menyampaikan, "Asy-syab'u yuthqilul badana wa yuqsi al-qalba wa yuzilu al-fitnata wa yujlibu an-nauma wa yud'ifu sahibahu anil ibadati." Artinya, makan terlalu kenyang membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan menjadikan malas beribadah. Hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas berkata, "Innal hasanat diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa innal sayyiati sawadan fil wajhi wa dhulumatun fil qabri wal qalbi wa hudan fil badani wa wahdan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bagdan fil qulubil khalqi." Artinya, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya yang dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Maka dari itu, di bulan puasa ini kita seharusnya menghindari maksiat. Meskipun definisi daripada puasa sendiri adalah al-imsaku anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu adalah menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang dimaksud mubtilat di sini bukan hanya terbatas sesuatu yang membatalkan, tetapi juga sesuatu yang dapat menggugurkan pahala puasa. Poin yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Segala hal yang berlebihan dalam melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, jika kita tidak bisa istiqomah, maka lebih baik kita beribadah sedikit saja tetapi bisa istiqomah daripada ketika awal Ramadan kita berusaha semaksimal mungkin dengan ibadah-ibadah tersebut, sehingga ketika di akhir bulan Ramadan kita mulai kendor, mulai meninggalkan satu persatu, meninggalkan tarawih, meninggalkan i'tikaf, meninggalkan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiku fa innallaha yamallu hatta tamalu wa habbus sholati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam
ma tuwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha. Artinya, au kama qala, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi SAW cintai, bila sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, akan melakukannya dengan konsisten. Dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pernah dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memarahi sekelompok sahabat yang memiliki semangat ibadah berlebihan, sehingga dikhawatirkan membahayakan pengamalnya. Saat itu mereka ada yang bertekad menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah, berpuasa setiap hari, bahkan ada yang berniat membujang seumur hidup demi fokus beribadah. Nabi yang mendengar kabar ini segera menegur mereka dengan tegas, mari warnai Ramadan dengan spiritual ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi apabila amal ibadah yang kita lakukan itu banyak tetapi tidak istiqomah, maka apa? Hanya ketika di awal Ramadan saja semangatnya, tapi ketika di akhir Ramadan kendor. Maka dari itu, al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Meskipun ada orang yang mengatakan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin termasuk orang yang rugi, itu lebih baik orang yang rugi daripada apa? Orang yang celaka. Apa itu orang yang celaka? Adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Bukannya yang dimaksud lebih buruk itu melakukan amal buruk, tetapi ia sudah melakukan kebaikan tetapi tidak istiqomah. Kemarin sholat tarawih terus menerus, tapi pas mulai pertengahan mulai meninggalkan witir, kadang ditinggal witirnya, atau bahkan meninggalkan sholat tarawih. Maka dari itu kita di bulan Ramadan ini harus beribadah secara konsisten. Jangan memaksakan diri, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Jangan dipaksakan. Allah tidak pernah memaksakan kalian untuk melakukan beribadah dengan berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kalian kecuali sesuai kemampuan kalian. Apabila ada salah kata dari Al-Fakir minta maaf karena seluruh kesalahan itu berasal dari Al-Fakir, sedangkan kebenaran itu hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.